Dan yang penting diingat dalam masalah ini, kita ini sebenarnya sudah diketahui tempat kita nanti di mana. Nah, Bapak-bapak hadirin semua ini, Allah sudah tahu. Allah itu kita akan meyakini, mengimani Allah Maha Tahu. Konsekuensi Maha Tahu adalah Allah Maha Tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kita harus mengimani, karena kita mengimani Allah punya sifat Maha Tahu. Jadi Allah itu Maha Tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Allah Maha Tahu kita ini nanti tempatnya di mana. Kita mau jadi orang yang beruntung di surga atau di neraka, itu Allah sudah tahu. Jadi takdir ya sudah ditetapkan. Hanya Rasulullah SAW pernah rombongan menghantarkan jenazah, setelah memakamkan beliau dulu sebentar sahabat dan bersabda, "Minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan kita waktu tiba ma'aduhu minal jannati wa nar." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali oleh Allah telah ditetapkan tempatnya nanti di surga atau neraka. Jadi ngeri kan? Tapi inilah kita belajar iman dan takdir di sini. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempatnya sudah ketahuan di surga atau neraka. Dan dari ini kita harus sepertinya. Apa kalau kita tidak capek-capek sholat jamaah, puasa, kalau sudah ketahuan nanti, dan gitu ya. Ketika itu sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, afala nantakilu ala kitabina?" Kalau gitu ngapain kita beramal? Mendingan kan kita pasrah saja pada ketetapan Allah itu. Kata sahabat kita didikan Rasulullah, ya, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, orang-orang itu pun bertanya seperti itu. Apalagi kita, atas kita bertanya, kalau gitu untuk apa kita capek-capek beramal? Kita pasrah aja sudah kepada Allah. Kata Rasulullah kan gitu. Kata Rasulullah apa? Imanu, beramalah ya. Fakulun muyassarun lima kulikola. Karena setiap orang itu Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang dia diciptakan untuk apa nanti. Ya. Maksudnya apa? Ya, nanti dilanjutkan. Ya. Jika Nabi ahli sa'adati fayyasalu bi amali ahli sa'adah. Kalau dia ternyata orang ahli surga, jadi orang yang ahli surga ketetapannya, maka oleh Allah dimudahkan melakukan amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau dia min ahli syaqawah, orang yang sengsara, ya mohon maaf ini saya tadi belum ucapkan kepada para sesepuh, tokoh agama, tokoh desa di sini. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan penghormatan. Karena tadi buru-buru berangkat, jadi awalnya buru-buru. Pelan-pelan dipahami. Kembali ke judul tadi ya, maaf kalau sopan. Jadi tadi kembali, kita sebenarnya sudah ketahuan di mana nanti tempatnya, tapi Rasul memberikan hiburan, memberikan penjelasan bahwa apa? Amma ahli sa'adati falyassar li amali ahli sa'adah. Kata Rasulullah, kalau orang dia memang sudah ditetapkan menjadi ahli surga, maka oleh Allah dia dimudahkan melakukan amalan-amalan ahli surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ini insya Allah yang rajin jamaah masjid, semangat ngajar anak-anak TT dan sebagainya, ini insya Allah termasuk. Ya, semoga ya, maksud ini tanda-tanda dimudahkan amalan-amalan ahli surga. Tanda-tanda dia menjadi ahli surga, diajak ngurus musola, peduli sama masyarakat, masalah agama. Kita mudah diajak itu, insya Allah itu salah satu tanda-tanda kita menjadi ahli surga. Amin ya. Kata Rasul baliknya juga, wa amma ahlu syaqawati, kalau orang yang memang Allah tetapkan dia menjadi ahlu syaqawah, orang yang sengsara tidak akan menghuni neraka, falyassalu li amali ahli syaqawah, maka oleh Allah dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi kita di sini memeriksa diri kita masing-masing, ya, kalau sama memeriksa orang. Nah, kita periksa diri kita masing-masing. Kita ini kalau diajak bareng-bareng melakukan kebaikan, berangkat. Kalau udah, alhamdulillah. Jadi menunjukkan bahwa insya Allah Allah memberi kemudahan pada kita. Kita kembali kepada Allah semua. Karena itu sombong bukan.
kita ini insya Allah Allah mudahkan kita melakukan kebaikan dan semoga tanda-tanda kita menjadi orang yang akan bahagia nanti. Tapi semua harus kembalikan kepada Allah. Ini tidak mungkin kita melakukan kebaikan kecuali Allah mudahkan. Tapi kalau kita sering jajan barang-barang, ngurus hal-hal yang baik, peduli sosial, pasti musola dan sebagainya, berat. Ini hati-hati, jangan kan gitu ya. Bukan untuk memaksa orang. Saya punya tetangga, wah itu sulit jajan, ngapain barang-barang sulit. Oh ini tanda-tanda ada neraka lagi. Jangan gitu juga. Kita nggak perlu setelah tahu hadis ini, ya kalau sabda Rasulullah SAW ini bukan untuk menilai orang, tapi memeriksa diri kita masing-masing. Jadi kita periksa kita masing-masing. Kalau kita diajak kebaikan sulit, diajak ke burukan mudah, nah ini perlu apa? Perlu hati-hati. Nah, kita mulai coba memperbaiki pelan-pelan, yang cepat-cepat aja. Kalau kebaikan cepat-cepat supaya kita perbaiki segera. Atau selama ini saya diajak hal-hal yang baik, kok males. Diajak bareng-bareng urus sekolah ini atau bagaimana bareng-bareng untuk urus anak-anak, ngaji dan sebagainya, itu berat. Nah, ini apalagi suka udah berat, suka ngomong lagi, suka kritik sana sini nggak ada solusi. Ini benar masalah lagi. Nah, jadi ini masalahnya. Nah, kita periksa diri kita masing-masing bagaimana kita selama ini. Kalau diajak kebaikan kita senang, semangat. Ini semoga ini tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kita menjadi orang yang beruntung nanti. Tetapi tetap kita kembalikan bahwa la haula wala quwwata illa billah, kembali kepada tadi titik awal bahwa semua ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang mengatakan bahwa ini saya kalau nggak ada saya menjadi kosong, saya atau desa itu tidak akan bisa mati kalau nggak ada saya terus. Padahal tidak mungkin dia melakukan itu kecuali ada apa tadi, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan ya, bahwa dalam kebaikan selalu kita upayakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mendorong kita untuk apa? Tawadhu, untuk selalu ya tidak menyombongkan diri lah. Ini kan ada orang misalnya di masalah itu, sebagian orang semakin semangat ibadah dia semakin keras hatinya. Jadi ada seperti itu. Dulu banyak orang yang semakin semangat ibadahnya, akhirnya melihat orang sampingnya langsung apa? Meredahkan orang itu. Kok sulit amat di apa ya? Gitu. Kok nggak seperti saya sih? Ada yang seperti itu. Jadi ada masalah di hati, ada masalah di hati. Dan ini dalam sejarah Islam terjadi dan ngeri. Bahkan yang orang seperti ini, efek yang paling buruknya dia sampai mau ketika meremehkan orang pada satu agama, hanya mungkin tidak sesemangat dia diremehkan, ujungnya sampai berani membunuh. Ada dulu namanya kelompok zaman Nabi, setelahnya zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, namanya Khawarij. Mereka ini kata Rasulullah, kalian puasa mereka, sholat mereka, baca Al-Quran mereka, kalian minder dibanding ibadah kalian, tidak ada apa-apa. Kata gitu. Ada seperti itu. Tapi mereka karena merasa luar biasa ibadahnya, akhirnya ketika melihat orang lain, orang ini kok gak ibadahnya benar-benar sebagainya, dia langsung gampang meremehkan orang. Ujung-ujung buruknya sampai berani mengeluarkan itu orang dari Islam. Dia merasa yang paling dekat dengan Allah. Tapi Rasulullah mengatakan orang-orang seperti ini orang yang paling bahaya. Karena apa? Karena manusia itu sudah maklum adanya, manusia itu ada nafsu, ada hati, ada akal. Dan karena manusia itu pleset, umum lah ya. Tidak mungkin manusia seperti kita ini lurus, soleh terus. Jadi yang orang tidak akan mungkin melakukan maksiat itu kan Nabi. Ya. Yang bisa orang taat tidak mungkin kepleset itu siapa? Nabi, para nabi. Para nabi itu yang bisa menjaga dirinya dari dosa, bahasanya maksud ya, itu hanya Nabi. Kalau orang seperti kita, ketika ada orang dia masih sholat jemaah kadang-kadang kok ada melakukan hal negatif, ya kita doakan baik saja, doakan baik. Ya, malu itu manusia. Walaupun tetap kita mungkin dianjurkan saling mengingatkan dia, tapi jangan langsung memvonis kan gitu ya. Vonis dia ini orang apa namanya tadi, bukan kata-kata ahli neraka itu. Ini orang sudah nggak bisa diajak apa
tidak boleh seperti itu juga. Ya, karena yang manusia bahkan Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf mengatakan, Inna nafsal ammaratun bisu. Kata beliau ketika beliau digoda oleh wanita itu ya, beliau digoda oleh wanita dan beliau tidak tergoda, tapi itu difitnah, dituduh bahwa beliau yang menggoda. Di akhir ujung-ujung cerita beliau mengatakan bahwa saya ini tidak bersalah, yang salah perempuan itu. Walaupun beliau walaupun ubadu nafsi, inna nafsal ammaratun bisu. Saya bukan berani mengatakan diri saya bersih, tidak. Karena memang diri manusia itu umumnya mengajak kepada keburukan. Nabi Yusuf yang tampil di tawadhu seperti itu. Saya bukan berarti mengatakan saya orang yang baik, karena jiwa saya juga termasuk jiwa yang amal itu mengajak kepada keburukan. Kita boleh mengatakan seperti itu. Jadi ini umumnya memang kita punya namanya nafsu, ya, nafsu. Kita sebagai orang manusia ini dalam Islam memang nafsu itu bukan untuk dihilangkan. Jadi kita oleh Allah diberi nafsu, itu bukan dihilangkan tapi dikontrol. Ya. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak nafsu makan, nggak punya keturunan dan sebagainya. Ya, nafsu tetap oleh Allah diberi tapi dikontrol kan ya, dengan iman dan sebagainya. Hanya kadang-kadang nafsu itu kelebihan ada godaan apa namanya setan dan sebagainya. Kita ini kalau ada orang nyalain setan terus, padahal kadang-kadang karena jiwa kita sendiri yang masalah gitu ya. Jadi saya kata teman saya kasihan saya salah terus. Saya bilang kasihan teman saya karena memang hasilnya begitu. Orang itu kalau memang bisa menguasai dirinya, saya takut tidak akan masuk gitu ya. Problem kita kan memang apa namanya jiwa kita. Makanya ada mujahadah, ada istilah dalam dunia tazkiyatun nufus, mungkin bahasa tasawuf itu adalah mujahadah. Mujahadah itu nafas. Bermujahadah, berjihad menundukkan nafsu. Jadi orang kalau sudah menundukkan nafsunya, kontrol, itu setan akan sulit masuk. Problemnya kita memang kadang-kadang turunnya apa? Nafsu. Ini setan yang mudah apa? Masuk. Contohnya tadi, yang nafsunya lembut itu, ya tadi itu kita sudah baik, kan? Tidak ada namanya talbis iblis. Setan itu hitam. Ada orang yang awalnya baik, awalnya jahat, buruk, dia tobat baik. Itu setan pun nggak akan tobat, nggak akan berhenti. Ketika baik pun terus digoda terus, dibuat bagaimana dia ibadahnya lama dia muncul, dia lama sombong. Jadi ketika maksiat digoda dia maksiat terus, ternyata dia bertahan dan jadi baik. Ketika baik pun terus dia setan nggak berhenti di situ, dia terus menggoda. Bagaimana orang yang ahli ibadah ini biar dia muncul rasa sombongnya. Masa ini setan tidak pernah berhenti, karena itu memang itu tugas mereka seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar sudah. Makanya ada seorang ulama mengatakan karena begini, kemaksiatan yang membuat orang itu semakin kemaksiatan mendorong orang tawadhu kepada Allah lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang sombong. Jadi ada orang kadang kalau maksiat nyesel, langsung sedih kan, dia merasa hina di hadapan Allah gitu. Itu lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan, ibadah, sedekah bertahajud, langsung merasa alhamdulillah saya hebat ini kalau ini bisa begini. Kata ulama seperti itu. Kadang-kadang kemaksiatan lebih baik daripada itu. Tapi bukan berarti ini mendorong kita untuk bermaksiat, kan? Bukan, tapi mendorong kita tadi untuk bagaimana dalam ibadah kita selalu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul mengajarkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Kita bisa salat di jamaah masjid sama kita minta kepada Allah semoga dijadikan ini langkah-langkah yang istiqomah bisa jamaah terus, bisa bareng di sholat ini, dan dengan bentuk menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan la haula wala quwwata illa billah. Kalau bisa zikir lebih dibanyakin, satu hari berapa, pagi sore atau kapan saja, yang penting di tempat-tempat yang mulia. Karena tadi kalau kata Rasulullah SAW pernah beliau tawadhunya mengatakan apa? La yudkhila ahadakum al-jannata amal.
Tidak ada seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga ada Rasulullah, tidak juga saya. Illa ayyana rahmatan ya Allah, kecuali karena Allah melimpahkan rahmat kepada aku, maka aku dimasukkan surga oleh Allah. Rasulullah dijamin surga ya oleh Allah ya. Tapi kata beliau, ini semua bukan karena amal, tapi murni rahmat Allah SWT. Karena kalau amal kita itu dikumpulkan dibandingkan nikmat Allah yang kita dapatkan, nggak ada apa-apa kan gitu. Apalagi dikasih surga. Tapi tentu ini bukan berarti buat kita nggak semangat enggak. Tapi mesti apa? Jadi kita ini jangan sekali-kali merasa bahwa ketika sudah ibadah dan sebagainya kita wah ini saya pasti harus surga. Tapi kita ibadah sebagai Allah, kita menunaikan kewajiban kita dan kita mengharap itu Allah dan rahmat. Ini yang penting apa? Yang penting dalam masalah ibadah itu. Yang ada tadi itu banyak tidak sedikitnya orang yang begitu semangat ujung-ujungnya dia jadi di Arab itu ya ada seorang garis teroris yang meledakkan satu tempat hiburan, tempat maksiat ya. Diledakkan oleh dia mati korban, jadi ditangkap terus diajak dialog sama dia ngobrol orang ulama, diajak ngobrol, kenapa kamu melakukan itu? Saya kalau sama mereka ini, mereka keluar maksiat, biar mereka mati sekalian, biar tahu padahal yang keluar maksiat itu yang muslim kalau keluar maksiat jadi kan enggak, selama dia masih muslim, orang muslim dia namanya muslim. Ketika belum kafir pada Allah, baru keluar maksiat dia tidak jadi kafir ya, tidak otomatis jadi kafir. Dia bilang biarnya pelaku maksiat di dalam tempat itu kapok mati semua, masuk neraka. Kalau gitu apa bedanya kamu dengan setan? Maksudnya apa? Setan kan senang orang mati masuk neraka barang dia kan gitu. Kamu apa bedanya dengan setan? Orang kalau yang Rasulullah ajarkan kan gitu. Orang yang melakukan maksiat, bahkan Rasulullah dulu pernah berdakwah ke dekat Mekah ketika istri beliau wafat, paman beliau wafat, beliau berdakwah ke kawasan Taif, dilemparin, kita sering dengar ya, dilemparin ke luka-luka sampai malaikat itu marah menawarkan kalau anda mau kami timpahkan gunung ke mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Jangan. Kenapa? Harapannya semoga ini Al-Jumlah, semoga saya berharap kepada Allah, semoga Allah nanti mengeluarkan dari mereka itu turunan yang beriman menyembah Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah seperti itu. Dan alhamdulillah di kawasan tersebut muslim semua. Walaupun dulu atasan dia bapaknya mungkin yang termasuk yang melempari Rasulullah tadi. Tapi beda dengan yang tadi, yang kan semangat apa tapi mudah sekali yang meledakkan tadi. Kata dia ya biar kapok, biar orang masih masuk neraka mati di rumahnya. Nah, itu apa bedanya dengan apa tadi? Setan kan seperti itu. Setan itu mau sama kalau ada orang mati masuk neraka jadi temannya. Jadi ini yang perlu kita hati-hati. Kita ada ibadah semangat, tapi ibadah hati juga harus ditata. Kita kepada orang lain tentang bagaimana hati kita husnuzon. Ada orang misalnya kok kadang-kadang jamaah, kadang-kadang husnuzon, mungkin dia sibuk, mungkin dia apa, doakan semoga dia dalam hal yang kondisi baik dan sebagainya. Jadi kembali yang awal tadi ya, bahwa kita ini sudah ketahuan tempatnya di mana. Kita ini biar kita sudah tahu kita ini di surga atau neraka. Allah Maha tahu. Tapi tanda-tandanya apa? Ajaran Rasulullah. Orang yang kalau diajak kebaikan mudah, maka ini tanda-tanda dia ahli surga. Tentu ini dimudahkan oleh Allah. Makanya kata-kata itu biasa. Barang siapa yang akan menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti, maka dimudahkan oleh Allah. Kembali kepada Allah. Allah buat dia mudah melakukan kebaikan. Bukan dia mudah sendiri kan, tapi dimudahkan oleh Allah. Jadi memang kita kembalikan semua kepada Allah. Jadi kemudian orang yang bakal sesat pun seperti itu. Allah mudahkan melakukan keburukan.
Jadi kalau kita sudah, bapak-bapak hadirin semua sudah mulai semangat Quran atau mulai semangat bantu-bantu ngurus sholat dan sebagainya, itu ya kan istiqomah ya, kita upaya istiqomah dan sebagainya. Apalagi ada, saya dengar di sini ada TPQ ya, ada, ini luar biasa. Jadi teknik ngajar anak-anak ini ini sebuah apa ya, amalan yang jariah, yang alirnya luar biasa. Jadi kalau kita sedikit ke berkeliling dunia lah ya, ketika di Indonesia saya lihat di beberapa tempat pengajian TPK anak-anak banyak, itu senang, itu perlu kita senang. Karena saya pernah sebentar ke Italia, Roma, ya, di Italia sana 3 kali Ramadan pengajian haji. Di sana pemerintah muslim, ya, jadi seminggu juga ada bingung. Karena kebanyakan orang di sana sudah nggak mau punya anak, maka mereka nggak bisa pergaulan bebas, maunya senang-senang aja, hubungan laki-laki perempuan senang-senang aja, nggak ingin punya keturunan yang sangat jadi beban gitu, mereka gitu ya. Kita ini punya anak kan tanggung jawab ya, harus nyari uang, makanin mereka, dan masih makan ngurus mereka. Mereka nggak mau, banyak seperti itu. Tapi sebuah negara itu bisa jalan baik itu kan kalau ada generasi yang baru gitu kan ya. Generasi ini kan yang lama akan habis, muncul generasi baru kan gitu ya. Nah mereka ini masyarakat atau demografi namanya. Jadi kondisi masyarakatnya seperti segitiga kebalik, yang tua banyak, yang generasi penerus kecil dikit. Ini kan bingung gimana untuk menutupi ini mati-mati, sedangkan di sana perlu ada apa namanya industri, ada apa ini kan butuh tenaga terus. Nah, di sana gerak pasti mereka. Nah, kita alhamdulillah masih banyak anak-anak kecil, bahkan mereka diarahkan dididik agama, itu luar biasa. Yang patut kita dukung ya. Jadi kalau ada anak kecil itu memang tanggung jawab terbesar adalah orang tuanya. Tetapi kita orang sekitarnya ikut bertanggung jawab menjaga mereka. Jadi karena mereka inilah yang akan melanjutkan agama kita, negara kita, gitu. Jadi jangan ada anak kecil bersama anak orang kita kerjain atau kita bohongin dan sebagainya. Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Dan ini para pengajar anak kecil luar biasa. Para mereka luar biasa. Kalau kita belajar kitab fikih yang agak kecil dalam di pesantren itu adalah Fathul Qorib. Bahkan di sana dikatakan jika ada anak terlantar di bawah balik atau orang gila di satu kawasan, kok nggak ada yang peduli sama sekali ngasih makan kayak maka satu kawasan itu semua itu jadi fardu kifayah padahal orang yang gila. Dan anak makanya di Indonesia banyak anak jalanan yang nggak ada yang urus, nggak tahu orang tuanya, akhirnya jadi masalah di masyarakat kayak gitu ya. Itu kalau di kitabnya Fathul Qorib itu masih kitab awal hitungannya, itu sudah mengajarkan kalaupun ada anak kecil seperti itu dan orang nggak ada yang peduli sama sekali, satu kampung satu kawasan, itu dosa semua. Jadi menunjukkan bagaimana kita ini ikut bersama-sama bertanggung jawab agama ini, dengan haji dan sebagainya di tempat lain. Saya seperti di sana ketika di Roma, mereka orang tua pada bingung orang Indonesia, yang anak kami gimana? Mereka bahkan umur SMA atau SMA baca Al-Fatihah belum hafal, sholat dulu itu luar biasa. Jadi satu anugerah dari Allah ya. Ada orang-orang yang peduli agama yang mau memimpin kita, jadi tidak ditemukan di semua tempat. Jadi layak untuk disyukuri dan kita dukung. Mungkin yang disertakan ya cukup, udah mulai ngantuk belum sudah mulai ngantuk atau dilanjutkan tanya jawab dialog diskusi atau saya kalau udah ada ngantuk jadi ngantuk. Silahkan kalau ada yang ngobrol dulu, biar nggak ngantuk nanti bisa dilanjutkan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan kepada jamaah mungkin dari fikih atau pendapat mungkin
yang masih jadi bahan ganjalan di hati untuk selama ini, mungkin bisa secara singkat dan padat bisa ditanyakan. Kalau ngantuk apa karena waktu tidur gitu. Karena kita ini taman-taman surga. Kita ini kan sekarang di taman-taman surga. Jadi kalau ngantuk bisa jadi bidadari ini pasti. Atau angin surga sepoi-sepoi. Kan gitu kata ini kata Rasulullah seperti itu. Tidak maror untuk riyadil jannah. Kalau kalian lewat taman-taman surga mampir yang banyak. Sahabat tanya apa itu taman-taman surga? Hilang itu kalau pikir seperti di majelis ilmu atau masjid-masjid. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk mungkin senang. Jadi masih tidak ada. Jadi gak ada masalah. Tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada waktu. Saya menanyakan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustaz berkaitan harapan kita sebagai hamba Allah ketika melakukan suatu ibadah. Secara umum selintas kita dengar atau apa yang kita ucapkan bahwa apa yang kita ucapkan itulah maksudnya keinginan kita. Jadi suatu keinginan itu tergantung dengan ucapan. Jadi ada dalam satu kajian bahwa kalau kita melakukan suatu amaliyah kemudian mengharapkan pahala, ya, mengharapkan pahala, sedangkan wujud pahala ini kan ya disebutkan kalau memang ini nanti kalau memang ada sampai dengan Pak Ustaz, wujud pahala itu yang bagaimana? Karena di dalam satu kajian itu saya dengar Ustaz menyampaikan kalau kita melakukan amaliyah mengharapkan pahala, balasan pahala dari Allah, maka sesungguhnya kita itu tidak ubahnya jual beli. Ya. Jadi untuk meluruskan apa yang kita sampaikan, kita ikrarkan, niatkan itu sendiri. Sesungguhnya apakah kita itu memang mengharapkan pahala yang benarnya, pahala dari Allah, atau mencari ridho apa? Nah ini, ya. Karena saya agak tersentak dengan satu kalimat itu bahwa kalau kita melakukan amalan, bentuk apapun amalannya, karena yang kita minta mendapat pahala dari Allah, maka kata ulama itu tidak ubahnya kita itu seperti pasar jual beli terhadap Allah. Nah, oleh sebab itu diarahkan sesungguhnya kita itu minta ketika kita melakukan sesuatu amal itu mengharapkan ridhonya atau pahalanya, karena dijelaskan di situ ridho itu sudah tercakup secara keseluruhan. Terima kasih. Secara padat singkat. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi pahala atau ridho yang sesungguhnya untuk dulu saya. Terima kasih. Pertama sekali akan disampaikan oleh beliau. Jadi ini berkaitan dengan keikhlasan. Kita membahas dengan ikhlas. Ikhlas ini banyak niat. Jadi ikhlas itu apa sih, melakukan sesuatu karena Allah, ya, bukan karena ingin dipuji orang, karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang. Nah, kalau karena Allah ini ikhlas bertingkat-tingkat. Ikhlas itu kalau para ulama, Nawawi dan sebagainya, ahli apa tazkiyatun nufus, ahli ilmu hati, itu mengatakan keikhlasan itu pun berlevel bertingkat-tingkat. Ikhlas yang paling pertama, yang paling tinggi adalah ketika orang beribadah bukan karena mengharapkan balasan surga atau takut dari neraka. Nah, ini level yang tinggi. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW. Beliau hamba Allah yang paling tinggi, bukan di atas para malaikat, ya.
Beliau kan pernah sholat malam sampai kakinya apa? Pecah-pecah ya, masyhur ya Sayyidah Aisyah sampai tanya ya Rasulullah, Anda ini sudah dijamin surga dan kalaupun ada dosa sudah diampuni semua, yang lewat yang akan datang. Kan dalam Al-Quran seperti itu. Dalam surat Al-Fatah itu inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah sudah berfirman, Rasulullah kalaupun ada dosa diampuni semuanya. Dan terus dia ibadah itu apa? Kata Sayyidah Aisyah, kemarin Anda sampai seperti itu, mudah-mudahan kakinya pecah-pecah, maka sudah dijamin surga. Tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin kalau ada dosa pun, kalau ada pun diampuni kata Rasulullah. Afala aku ma'abdan syakur, bukankah sepatutnya menjadi hamba yang bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ketika ibadah itu sudah dia merasa bahwa saya ini hamba Allah yang memang kewajiban saya beribadah dan hak Allah disembah. Karena dalam Al-Quran apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Jadi ada hamba yang levelnya tinggi, ikhlasnya, dia ibadah. Dia semangat ibadah luar biasa, ya, karena tadi mencari ridho dan dia sadar dia hamba Allah. Allah itu memang hak Allah untuk. Ada level ikhlas yang kedua, yang itu apa? Ikhlas, dia ibadahnya bukan karena mengharapkan pujian dari orang, bukan mengharapkan penghargaan dari orang, tapi itu dia ibadah untuk Allah, lillahi ta'ala, tapi takut dari neraka dan ingin masuk surga. Itu boleh tidak seperti itu? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu tetap ikhlas. Karena yang lawan ikhlas itu pasti teriak, mengharapkan dari orang. Nah, tapi kalau ibadah yang lebih untuk Allah, walaupun dia mengharap bisa masuk surga dan takut dari neraka, itu tetap ikhlas, ya. Tetap masuk kategori ikhlas. Hanya tidak setinggi yang pertama tadi. Karena memang dalam Al-Quran itu disebutkan banyak, barang siapa yang tidak ada melakukan ini maka disiksakan gitu ya. Barang siapa puasa bulan Arafah maka akan diampuni begini-begini. Barang siapa melakukan ini akan dibuka surga itu. Jadi kita ibadah untuk itu karena memang dijanjikan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu masuk kategori ikhlas. Tapi memang itu kalau saya nari itu seperti orang jual beli. Ya. Apa bedanya dengan jual beli? Jadi kalau orang yang levelnya tinggi lihat itu ya memang tak pantas. Nah, tapi untuk level kita yang masih wajar, kita ini kan ibadah takut masuk neraka. Kita di ibadah masih mengharap pahala, tidak masalah. Itu level kita tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jangan ibadah untuk mengharapkan imbalan dari orang atau pujian dari orang, itu aja. Nah, kita ibadah sholat malam, istighfar banyak-banyak, biar dosa kita ampuni, ya kan? Biar ampun dan pahala kita banyak. Seperti awal-awal mereka bilang, biar di surga ada tanaman, ada pohon-pohon yang kita tanam seperti itu. Nggak masalah, itu level yang kedua. Ada level yang ketiga paling rendah seperti apa? Ikhlas. Ada orang ibadah ikhlas, tapi dia mengharapkan imbalan duniawi. Ada nggak seperti Anda? Dan boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Contohnya saya sholat duha biar rezeki saya lancar. Ini ada nggak seperti itu? Banyak. Dan emang itu motivasi sering. Itu rezeki lancar duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak masalah? Nggak masalah. Itu yang penting sholat duhanya bukan dipuji orang gitu aja. Sholat duhanya bukan mengharapkan wah itu orang yang haji, enggak. Yang penting kita sholat duha kata Allah dan semoga dengan sholat ini rezeki kita lancar. Ini ikhlas, tapi levelnya paling akhir ya. Mungkin ini level saya. Emang ada dalilnya ada. Rasulullah bersabda begitu. Dalam satu hadis, daru ma'dhum bis-shadaqah. Obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah. Berarti apa? Berarti kalau Rasul kita sedekah harapannya biar keluarga kita yang sakit sembuh. Nah, sembuh ini dunia itu enggak? Duniawi. Atau dia berkata as-shadaqatu atfa'u al-bala. Sedekah itu menolak bala. Nah, kita mau jalan jauh, ada cobaan di jalan, tapi nggak ada bala, saya sedekah. Nah ini sedekah ini mengharapkan duniawi atau itu? Duniawi. Tapi boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah seperti ini. Cuma memang itu tadi level ikhlas orang macam-macam banyak. Jadi jangan dikira, jangan dipaksa orang harus level paling tinggi, berat. Kita puasa nggak boleh kalau pahala, harus ngelakuin itu berat.
Karena orang seperti kita ini umumnya masih butuh motivasi. Motivasi dengan iming-iming apa? Iming-iming pahala. Barang siapa melakukan ini maka mendapat pahala segede. Atau kita barang siapa sholat mensyarati jenazah maka mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kita kan masih butuh iming-iming seperti itu. Biar apa? Semangat. Karena level kita masih seperti itu. Boleh nggak? Boleh nggak? Cuma kita berusaha. Biasanya yang mampu sampai level tinggi sudah sepuh-sepuh, yang sudah mendekati liang lahat. Sudah level tinggi sudah nggak ada apa-apa. Saya udah mulai ibadah. Ada orang yang rajin tahajud biar bisa nikah lagi. Ini ada seperti itu. Untuk istri yang solehah. Ada orang sedekah biar sering sedekah biar istri solehah. Tapi boleh nggak seperti itu? Boleh saja, yang penting ditanya kepada Allah, ibadahnya ke Allah. Jadi memang ulama mengumpulkan dalil-dalil dan disarikan ada level lagi dan tidak masalah. Jadi ya kalau bisa kita jangan di level bawah terus ya. Jangan sholat duha punya level segini terus. Karena aslinya sholat duha itu kan tujuan awal itu syukur. Kata Rasulullah kan seperti barang kita ini diberi 360 sendi-sendi. Dan sendi-sendi ini wajib disedekahi ya. Sebenarnya banyak berat punya bersedekah 360 apa ribuan yang bisa menutup itu apa 2 rakaat duha. Ini kan betul wujud syukur. Tapi memang ada kata yang barang siapa sholat pagi duha itu 4 rakaat maka akan Allah cukupi kebutuhannya hari itu. Ada seperti ada dorongan seperti itu. Tapi kalau dalam level tinggi saya sholat duha ya karena ini dianjurkan, ada ini diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya dan sebagainya. Kalau sudah level tinggi ya udah tidak peduli neraka surga. Tapi ibadahnya semangat. Karena ada sebagian orang, saya ketemu di orang, dia ketika diajar puasa sedekah sama, saya nggak mau apa, masa orang ibadah tujuannya mau pahala, jadi saya nggak mau gitu. Nggak mau dia bukan nggak mau mengharapkan itu, tapi nggak mau ibadahnya itu jeleknya dia. Jadi ada orang yang mengatakan saya ibadah itu murni karena Allah, nggak mengharapkan pahala. Tapi efeknya dia nggak semangat ibadah, ini kan masalah ini. Dia ketika diajar puasa Arafah, puasa Muharram, dia nggak mau. Karena itu orang-orang puasa kan karena mengharapkan pahala gitu. Saya mau jadi ibadah yang murni, tidak mengharapkan Allah. Tapi dia nggak puasa, dan gitu ya. Nggak benar juga seperti itu. Ya, dia nggak mengharapkan pahala, tapi ibadah semangat, kan gitu ya. Seperti siapa? Rasulullah SAW tadi, beliau tahajud semangat luar biasa. Dan dia mengharapkan apa? Jadi rasa syukur saya kepada Allah. Itu jadi ada yang salah alami dengan alami pahala, tapi nggak ibadah. Ini kan salah, jadi nggak pas. Itu ya. Jadi yang paling hebat ya mengharapkan ridho murni dan karena saya hamba Allah, saya beribadah, bukan mengharapkan surga kalau banyak. Tapi kalau masih mengharap itu nggak masalah. Bahkan kalau ibadah semangat untuk biar dapat istri baru, silakan. Tapi sebaiknya jangan itulah ya. Tapi kita masih banyak dan ini dianjurkan. Kita kalau ingin Bapak Ibu Saudara punya proyek apa, ingin punya proyek dan biar lancar, itu kalau guru kami dianjur coba sedekah banyak-banyak. Semoga sedekah ini menjadi wasilah Allah memudahkan urusan kamu. Kan gitu ya? Karena masalah. Jadi kan kita bisa pakai nanti kan saya kalau berhasil melakukan ini saya nanti akan tambah nyembelih sapi, sedekah sapi ke orang-orang itu nanti. Ada cara lain sebelum makan itu saya sedekah banyak-banyak biar nanti lancar. Jadi ada di awal ada di akhir. Yang bagus yang mana? Yang awal sebenarnya. Yang awal itu kan orang dia mau sukses nggak sukses yang penting saya sedekah dengan sedekah ini semoga sukses. Kalau orang nazar kan nggak. Saya kalau sukses ini baru nyembelih. Kalau nggak sukses kan nyembelih kan gitu. Ini kan Rasul itu lah politik. Iya, beliau bersabda An-nadru la yustaqadu illa min bakhil. Nadar seperti nggak dikeluarkan kecuali orang bakhil. Orang bakhil itu apa? Ya kalau dikasih baik, dia mau ngasih. Tapi boleh nggak nadar? Boleh. Tapi ada ulama memakruhkan, Imam Nawawi memakruhkan. Kenapa? Ya karena itu tadi dia nggak bersedekah dan melakukan kebaikan kecuali mendapatkan kebaikan dulu. Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi baiknya dibalik.
Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang sudah nadar gitu, nanti kurban ke depan kalau saya punya anak lagi, saya akan beli sapi disuruh kita menunjukkan. Nah, jadi intinya itu untuk memudahkan boleh nggak apa ibadah tujuannya duniawi yang penting caranya benar. Riwayat masih boleh. Insyaallah. Kita mau jelas apa ya? Jangan takut malah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Ustaz, berhubungan dengan sholat kita penting. Saya mau tanyakan, apakah innamal a'malu binniyat itu niat dalam sholat? Apakah innamal a'malu binniyat itu termasuk niat dalam sholat? Cuma itu Pak Ustaz. Mohon dijelaskan. Bahasanya bisa panjang. Bisa berbahasa sendiri nanti kita bahas nama amal binniyat. Innamal a'malu binniyat satu hadis dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung amal-amal tergantung niat. Nama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan imbalan pahala apa sesuai dengan yang dia niatkan. Apakah termasuk sholat dia? Sholat jelas, sholat itu harus jelas niatnya. Jadi niat fungsinya apa sih? Niat itu fungsi salah satunya membedakan tujuan ibadah itu. Saya sholat sholat duha atau sholat isya tadi niatnya biar apa ya? Biar orang tahu bahwa ini kita jemaah. Duniawi niatnya ada, niatnya dia ingin pujian orang, itu kan niat. Jadi yang niat itu fungsi pertama membedakan tujuannya untuk Allah atau untuk riya. Itu satu. Dua, niat itu membedakan level antara ibadah dan ibadah. Saya sholat sholat ini sholat wajib atau sholat sunnah itu tergantung apa ya? Niatnya. Atau puasa. Saya hari Senin puasa. Nah puasa ini saya puasa nadar atau puasa sunnah atau puasa qadha. Kalau saya ini pentingnya makanya harus ada niat. Sholat itu ada niat di awal. Kalau sholat kita nggak ada niat, ya bingung. Sholat harus ada niat. Nah makanya dalam sholat ini paling tidak harus ada 3 unsur dalam niat itu. Yang pertama adalah namanya usolli, itu saya niatnya sholat. Terus sholat apa? Fardu atau sunnah? Fardu misalnya. Fardu. Sholatnya apa? Zuhur, isya, asar. Harus sebutkan. Sholat apa itu? Sholli fardu zuhri. Nah itu 3 harus jelas. Karena sholat 4 rakaat itu ada zuhur, ada apa? Asar, ada apa? Makanya harus jelas. Itu niat itu kalau kita diajarkan dulu di musholatan itu lengkap. Ada sholli fardu zuhri, rakaat itu setelah qiblat ilaihi ta'ala. Itu yang akhir-akhir tidak wajib. Yang wajib 3 tadi harus ditentukan. Dia sholat zuhur apa asar? Dia sholat fardu atau sunnah? Gitu ya, kita harus jelas. Nah, karena kita kadang ada orang sholatnya bentuknya maghrib tapi sunnah, bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Saya sholat kita sudah jamaah tadi maghrib selesai, tiba-tiba ada orang datang sendirian mau sholat maghrib. Nah, Rasulullah menganjurkan orang seperti ini kita bantu biar dapat pahala banyak, kita temani sholat, kita jadi makmum dia atau dia jadi makmum kita. Kita sholat yang fardu sudah tadi di awal ya. Sholat yang teman sama dia, walaupun bentuknya maghrib sudah nggak fardu lagi, karena sudah wajib lagi atas kita yang kedua tadi. Jadi sholat itu nggak penting, sholat maghrib sudah jadi bukan apa-apa, bisa sunnah atau maghrib langsung. Makanya penting ada penentuan ini fardu atau sunnah. Jadi nanti nama apa kalau dalam sholat yang masuk sekali, karena jelas-jelas sholat itu ibadah yang harus ada niatnya, tanpa niat tidak sah. Atau tanpa ada orang tahu gerak, tidak ada pikiran niat sholat atau enggak kayak ya tetap kita ada niatnya gitu ya. Semua ibadah itu, jadi tadi fungsi ibadah membedakan tujuan Allah atau manusia, membedakan tingkat-tingkat ibadah. Contohnya tadi kita sholat, katakan ada orang yang sholat subuh itu enggak pakai wudhu, itu kan enggak beda dengan sholat duha. Yang bedakan apa? Niatnya, gitu ya. Atau orang puasa sunnah dan fardu kan beda, sama. Yang bedakan apa? Niatnya. Itu pentingnya niat, harus ada niat. Dan kemudian juga
niat itu bedakan antara kebiasaan hal yang sudah biasa dengan ibadah. Contohnya mandi. Mandi itu ibadah kebiasaan. Tergantung niat. Ya. Kita hari Jumat mau Jumatan mandi, yang untuk Jumatan itu ibadah bukan? Ibadah, karena dapat sunnah diperintahkan. Atau malam Jumat ada yang pengantin baru, dia mandinya harus niat nggak? Niat, karena harus itu niat mandi wajib. Nah gitu ya. Nah, itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu niat fungsinya. Jadi fungsinya dari tujuannya apa, tingkat-tingkatnya mana, dan itu kebiasaan apa itu niat. Makanya niat itu kalau kita bisa ikutkan terus. Itu terkait sholat yang dia harus masuk ya. Tingkatnya begitu. Kira-kira gimana? Kalau misalnya sholat maghrib, apakah kita harus baca usul di waktu maghrib atau nama amal dunia? Oh niatnya itu amal dunia gitu. Yo, jangan. Innamal amal dunia bukan niat. Innamal amal dunia itu kan lafaz Rasulullah hadis beliau bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan tergantung niat. Itu bukan niat. Niatnya saya berniat sholat maghrib. Nah itu. Itu yang saya tanya tadi, Bos. Begitu. Saya kira saya putar-putar kemana? Usul di waktu maghrib. Ya. Apakah itu harus dibaca? Jadi gini, ini terkait dengan bahasanya talafut mengucapkan niat itu hukumnya bagaimana sih? Nah, itu udah kalau bahasa kayak gini semuanya ribut. Jadi mengucapkan, jadi niat itu kan tempatnya hanya hati. Yang diucapkan itu membantu hati. Dia bukan niatnya, tapi membantu niat hati. Jadi ketika sebelum hukumnya gimana? Hukumnya kalau mazhab Syafi'i kita itu mustahil dianjurkan biar nanti hatinya jelas niatnya. Mazhab lain kita di yang sampai sekarang ada 4 mazhab ya. Jadi biar kalau ada mazhab Maliki yang ada di kawasan Afrika Utara, di Maroko, ada Tunis itu Maliki rata-rata. Di Afrika Utara, di Maroko, Tunis, dan Libya itu ikutnya mazhab Maliki namanya, gurunya Imam Syafi'i. Ada mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia, Malaysia, Nusantara, itu rata-rata mazhab Syafi'i. Ada Yaman juga Syafi'i. Nah, terus ada mazhab Hanafi ini di Turki, India, Pakistan, di sana. Ada Hambali banyak di Saudi dan kawasan Teluk, kawasan yang minyaknya. Hambali. Ya. Nah, keempat mazhab ini rata-rata mengatakan itu boleh mengucapkan di awal namanya usul di waktu maghrib boleh. Yang ada yang memakruhkan mazhab Maliki saja. Mazhab Maliki mengatakan makruh kecuali dia butuh biar hatinya pas maka dianjurkan. Kalau nggak perlu makruh kata mazhab Maliki. Tapi kalau perlu menjadi dianjurkan. Tapi kalau Syafi'i yang balik aslinya yang resmi itu dianjurkan lafaz itu karena membantu hati. Ya. Tapi nggak wajib, itu nggak wajib. Nggak harus. Yang harusnya di dalam di kamar itu ya pas takbir itu. Jadi kalau ada yang mau usul di awalnya silakan, kalau nggak ya silakan. Tapi memang dianjurkan itu biar ketika dia itu nggak bingung. Kalau nggak di awal itu pulang-pulang. Jadi ketika awal itu, tapi jangan keras-keras. Soalnya jangan bingung. Ada yang usul gitu. Jangan keras-keras juga. Dia sendiri pelan aja. Jadi bukan niatnya kita melakukan dia bukan. Itu bukan niat. Itu kan pusat sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan niat. Itu aja. Terima kasih. Jadi sama-sama. Satu lagi karena mungkin maksudnya kalau bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, meminta amalan ya Ustaz. Indonesia ini kan keadaannya sama-sama kita tahu. Istilahnya banyak berbagai macam bala, musibah, bencana dan sebagainya. Nah ini kira-kira amalan apa ini Ustaz supaya kita terselamat dari bala musibah ya, khususnya di RS dulu umumnya Indonesia. Minta amalannya Ustaz supaya kita orang-orang Islam ini makin semangat. Baik, Ya, ini amalan apa amalannya
itu sholat lima waktu yang pasti jangan apa lewat. Kalau amal lainnya biasanya banyak bala dan sebagainya itu kan karena dosa. Makanya paling utama amalan adalah taubat dan banyak istighfar, banyak segera taubat itu. Makanya perlu ada taubat nasional. Taubat semuanya orang banyak istighfar. Itu istighfar kan kata Rasulullah SAW itu menghilangkan kegundahan, menghilangkan kegelisahan dan sebagainya. Itu banyak istighfar. Nah, ya minimal pagi 100, sore 100, tapi lebih banyak lebih baik. 1000, segala terserah berapa. Banyak istighfar dan yang tadi itu banyak sedekah serta berbalak. Tujuannya duniawi, sedekah untuk duniawi. Kalau jadi banyak sedekah saling bantu, jadi ada orang yang orang yang butuh dan sebagainya kita bantu dan sebagainya. Karena sedekah itu apa tadi? Menolak balak. Ini banyak kriteria itu. Maaf ini. Aman. Tinggal diamalkan. Insya Allah kalau di kawasan ini saya lihat orangnya soleh. Amin. Jauh dari balak. Jauh dari balak. Cukup kita cukupkan terkait kita pada malam hari ini. Kita kalau panjang malah ngantuk dari masuk ya. Lebih baik sedikit tapi ada yang nyantol lah bahasa mungkin. Jadi saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan pada apa yang saya sampaikan, dan jika ada yang kurang pas mungkin diluruskan oleh Ustaz kita. Silakan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.